Proses audit perhitungan kerugian keuangan negara, PKN, dalam kasus dugaan korupsi dana desa di dua desa yakni Desa Kabau Pantai Kecamatan Sula Besi Barat dan Desa Buruwakol Kecamatan Mangoli Tengah Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara memasuki fase kritis. Pasalnya, masyarakat di dua desa menuntut kepastian hukum dan akselerasi penanganan melalui audit yang transparan dan akuntabel, sesuai mandat pasal 32 UU No. 17 tahun 2003 tentang keuangan negara yang mewajibkan pengawasan terhadap kerugian negara. Namun pihak internal aparatur pengawas internal pemerintah, APIP, terhadap pengelolaan dana desa di dua desa tersebut, padahal pasal 34 PP No. 60 tahun 2018 tentang dana desa mewajibkan pemerintah daerah melakukan pengawasan berkala, ungkap warga. Baik, terima kasih terkait dengan pemberitaan maupun informasi yang beredar di masyarakat bahwasanya untuk Desa Kabau Pantai itu terdapat dugaan penyalahgunaan anggaran dan kemarin berproses di kejaksaan. Kemudian pihak kejaksaan memang telah menyerahkan dokumen dan aduan tersebut untuk ditindaklanjuti oleh APIP sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. APIP sendiri insya Allah sudah mulai melakukan pendalaman dan pada hari ini rencananya kami akan melaksanakan rapat dan membahas tindak lanjut terkait dengan penyerahan berkas tersebut. Kemudian terkait dengan Buruwakol nanti kami akan pelajari karena itu temuan terjadi di saat kami belum menjabat dan kemudian ada informasi temuan tersebut ada beberapa yang telah dikembalikan tetapi belum semuanya, sehingga nanti kami pelajari temuannya jumlahnya berapa, kemudian yang telah dikembalikan berapa, dan masih sisa berapa lagi yang harus ditindaklanjuti. Kami berharap bahwa seluruh masyarakat dapat mendukung kinerja aparat pengawas internal pemerintah atau APIP Inspektorat agar terjadi transparansi dalam pengelolaan keuangan khususnya di desa. Terima kasih. Sementara itu, juru bicara Kejari Kepulauan Sula Kepala Seksi Intelijen Raymond Krishna Noya saat dikonfirmasi di kantornya Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula, pada Jumat tanggal 7 November tahun 2025 mengatakan bahwa terkait dengan kasus yang saat ini terjadi di Desa Kabau Pantai dan Desa Buruwakol berdasarkan laporan yang telah dilakukan oleh warga, bersama 3 lembaga yakni Kejaksaan Negeri, Kepolisian dan Kementerian Dalam Negeri telah melimpahkan sepenuhnya kepada APIP. Berikut pernyataannya. Dari Kejari Kepulauan Sula menyampaikan bahwa terkait dengan Desa Kabau Pantai dan Desa Buruwakol dalam posisi sebagai yang telah melakukan pelaporan terkait dengan dana desanya, kami dari APH ini berdasarkan MOU 3 lembaga antara kami, Kepolisian dan Kementerian Dalam Negeri, kami ini ketika sudah menyerahkan laporan kepada APIP, maka mekanisme yang berlaku adalah mekanisme di APIP. Jadi proses 60 hari itu terhitungnya setelah LHP dari APIP itu keluar. Jadi bukan 60 hari itu dari kejaksaan melimpahkan laporan kepada APIP, bukan. Jadi itu dari ketika APIP sudah melaksanakan inspeksi atau melaksanakan audit investigatif, hasilnya sudah ada, ketika LHP itu muncul, LHP itu diberikan kepada pihak-pihak terkait, maka disitulah berlaku proses 60 hari. Nah, kami sebagai APH, dalam hal ini kami sebagai Kejari Kepulauan Sula, dalam posisi menunggu. Jika ada surat dari APIP bahwa kami sudah melaksanakan audit investigatif dan ditemukan adanya potensi kerugian keuangan negara, maka kami sebagai APIP menyerahkan potensi kerugian keuangan negara beserta temuan-temuannya ini kepada APH untuk ditindaklanjuti. Nah, dengan begitulah maka kami akan mengeluarkan yang namanya bisa sprindik, bisa juga sprindik untuk menindaklanjuti LHP dari APIP tersebut. Nah, kira-kira prosesnya begitu. Nah,
betul-betul langkah sebagai pihak kejaksaan penegakan hukum seperti apa, Pak? Oke. Jadi kami menyampaikan begini, jika ada bahasa dari masyarakat bahwa kerja dari APIP lambat dan seterusnya, kami harus bilang begini, kami ini instansi yang berbeda. Berikutnya kami ini punya mekanisme dan SOP penanganan pengusutan perkara itu juga berbeda, dan kami tidak bisa mengintervensi mereka. Jadi teman-teman APIP dengan mekanisme auditnya, mekanisme audit investigatifnya itu sudah pasti ada SOP-nya. Nah, SOP itu tidak bisa lagi menjadi bagian dari kami untuk kami komentari. Begitu kira-kira. Wartawan kami Dino mengabarkan dari Kepulauan Sula untuk Trending Malut TV.